warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Pada hari ini kita akan mengenal lebih dekat salah satu sahabat Nabi Muhammad yang sangat mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan bernyanyi bersama. 1, 2, 3. Khalifah pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya artinya pembenar, dermawan, rendah hati, jujur dan dipercaya. Abu Bakar sahabat Rasulullah. Nah, dari lagu tersebut kita sudah mengenal sedikit tentang Abu Bakar. Nah, agar kita bisa lebih mendalami siapa Abu Bakar itu, selanjutnya akan saya jelaskan. Simak baik-baik ya. Yang pertama tentang kelahiran Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar lahir di kota Mekah, yaitu sebuah kota yang sangat penting bagi umat Islam. Beliau lahir pada tahun 573 Masehi, yaitu sekitar 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, nama asli Abu Bakar adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Kemudian nama ayahnya Abu Quhafah dan nama ibunya Ummu Al-Khair. Nah, sejak kecil Abu Bakar ini hidup di lingkungan yang terhormat dan dihormati oleh masyarakat. Ia berasal dari Bani Taim, yaitu salah satu cabang dari suku Quraisy, yaitu suku yang paling berpengaruh di Mekah pada waktu itu. Nah, Abu Bakar ini dikenal sebagai anak yang jujur, tenang, dan cerdas. Kemudian, kenapa sih Abu Bakar disebut sebagai As-Siddiq? Nah, gelar Abu Bakar As-Siddiq, Nabi Muhammad SAW ini memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Nah, apa artinya As-Siddiq itu? As-Siddiq artinya yang membenarkan. Nah, gelar ini diberikan karena Abu Bakar selalu membenarkan semua perkataan dan ajaran Nabi Muhammad SAW tanpa ragu sedikit pun. Contohnya, saat peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak orang yang tidak percaya bahwa Nabi Muhammad melakukan perjalanan yang luar biasa ke langit dalam waktu semalam. Tapi Abu Bakar langsung percaya tanpa bertanya-tanya. Karena itu Rasulullah pun memberinya gelar As-Siddiq. Kemudian selanjutnya yaitu sifat-sifat Abu Bakar. Nah, Abu Bakar memiliki banyak sifat mulia yang bisa kita teladani. Di antaranya, pertama, jujur. Nah, ia selalu berkata benar dan tidak pernah berbohong. Dan yang kedua, amanah. Nah, Abu Bakar ini bisa dipercaya dalam segala urusan. Dan yang ketiga, rendah hati. Nah, beliau walaupun dihormati oleh banyak orang, ia tetap bersifat sederhana dan tidak sombong. Kemudian sifat yang keempat yaitu berani membela kebenaran. Jadi ia itu selalu siap membela Islam dan Rasulullah walaupun harus menghadapi bahaya. Kemudian yang kelima, dermawan. Abu Bakar sering menyumbangkan hartanya untuk kepentingan umat Islam, termasuk untuk membantu membebaskan budak-budak muslim dari penyiksaan. Nah, 5 sifat tersebut itu yang dimiliki oleh Abu Bakar, dan kita harus meneladaninya, harus mencontoh sifat-sifat dari Abu Bakar tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu masa pemerintahan Abu Bakar. Nah, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Sebagai seorang khalifah, tugas Abu Bakar adalah memimpin umat Islam yang menggantikan Nabi Muhammad. Nah,
dalam masa pemerintahannya ini berlangsung sekitar 2 tahun 3 bulan, yaitu dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Nah, walaupun pemerintahannya ini singkat, masa beliau ini sangat penting untuk menjaga dan kesatuan dan persatuan umat Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad. Selanjutnya yaitu prestasi Abu Bakar. Nah, meskipun waktu memimpinnya ini tidak lama, Abu Bakar berhasil melakukan banyak hal besar. Di antaranya apa aja? Yang pertama, memerangi orang-orang murtad. Nah, setelah Nabi wafat, ada banyak orang yang keluar dari Islam dan menolak membayar zakat. Akhirnya Abu Bakar ini dengan tegas memerangi mereka dalam peristiwa yang dikenal sebagai Perang Riddah. Nah, untuk menjaga kekuatan umat Islam agar tidak terpecah belah. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, pada masa Abu Bakar banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam peperangan, sekitar 70 orang. Nah, karena itu Abu Bakar memerintahkan agar ayat-ayat Al-Quran yang sebelumnya hanya dihafal atau ditulis di media yang terpisah-pisah ini bisa dikumpulkan menjadi satu agar tetap terjaga keasliannya. Kemudian yang ketiga, mengirim pasukan ke Syam. Nah, Abu Bakar juga mengirimkan pasukan ke wilayah Syam. Untuk apa? Untuk menyebarkan Islam dan melindungi umat Islam dari ancaman luar. Kemudian selanjutnya yang keempat, untuk menjaga persatuan umat. Nah, di saat umat Islam hampir terpecah karena kehilangan Nabi Muhammad, Abu Bakar ini berhasil menyatukan kembali kaum muslimin sehingga agama Islam ini tetap kuat dan berkembang. Nah, kemudian akhir hidup Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini wafat pada usia 63 tahun, sama seperti Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau meninggal karena sakit, bukan karena perang atau kekerasan. Abu Bakar juga waktu itu dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW di Madinah. Jadi, dari kisah Abu Bakar As-Siddiq, kita belajar bahwa menjadi orang yang jujur, amanah, berani, dan rendah hati itu sangat penting. Kita juga belajar bahwa dalam keadaan sesulit apapun, kita harus tetap membela kebenaran dan menjaga persatuan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita bernyanyi lagi yuk. 1, 2, 3. Khalifah pertama namanya Abu Bakar As-Siddiq, gelarnya artinya pembenar, dermawan, rendah hati, jujur dan dipercaya. Abu Bakar sahabat Rasulullah. Nah, semoga kita semua bisa meneladani akhlak mulia Abu Bakar As-Siddiq dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.